Jadi motovlogger pemula, apa sih kira-kira yang harus dibahas biar konsisten setiap hari bikin konten dan menghasilkan AdSense ya? Saya akan bahas ini, tapi setelah yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Seperti biasa, di sela-sela perjalanan menuju tempat kerja bengkel resmi Yamaha Arena Pleret di Purwakarta guys. Ini dia jalur Purwakarta Pleret. Daripada gabut, kita sharing-sharing lagi guys, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang aduh ini sering banget ditanyain nih tentang konten motovlog ya. Padahal saya sebenarnya udah bahas, tapi mungkin belum spesifik. Oke, kita bikin lebih spesifik ya. Dan kalian harus nontonnya full guys, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nggak akan ngerti apa isi atau intisari dari setiap konten gitu guys. Apalagi konten-konten yang informatif. Nah jadi guys, sebentar ini nyalip dulu. Memang modalnya atau apa ya, rohnya atau apa ya, inti yang paling penting dalam hal jadi motovlogger itu ya bahan konten ya. Kira-kira apa sih yang harus dibahas? Saya pernah bahas bahwa konten itu seperti pelajaran SD mengarang ya. Saya udah pernah bahas sebelumnya ya. Nah jadi kadang-kadang sebenarnya nggak harus jauh-jauh ya. Bikin konten motovlog itu yang konten terkait dengan keseharian kita aja, ya kan? Kita sering reading di Purwakarta seperti ini, gitu ya. Pasti dapat konten, pasti dapat konten. Kalau instingnya udah jadi motovlogger, udah jadi vlogger, apapun bisa jadi konten. Waduh, ini dia tukang apa nih? Kerupuk ya. Wah, wow banget ini. Sebenarnya apa-apa bisa dibahas, kontennya yang berkaitan atau apa namanya keseharian kita, daily lah ya. Cuman memang kesulitannya adalah kita tuh sebenarnya udah tahu banyak konten, jadi terlalu imajinasinya terlalu jauh guys. Pengen konten yang viral, pengen konten yang langsung naik, gak usah, udah jalan aja, ya kan? Tanggung jawab kita itu bukan memperbanyak konten view. Tanggung jawab kita adalah bikin konten dan memperbaiki kalau jelek, ya kan? Kalau viewnya sedikit, saya emang nggak pernah dipikirin, jujur aja. Nah kesulitan yang pertama biasanya susah menemukan tema dan ngembangin, ya kan? Saya kasih contoh lagi. Jadi terlalu melihat channel orang, video orang, sehingga keganggu gitu guys. Padahal kita tuh banyak ide gitu. Cuman terlalu pengen lihat orang gitu. Jadi aja diri sendiri guys. Saya aja gitu ya. Terlepas dibilang aneh atau enggak, ya udahlah. Yang penting konten video di atas motor, itu namanya motovlog guys ya. Oke ya. Nah tadi nih agak berbahaya di sini. Tuh kan? Pas saya bilang ada di sini berbahaya atau apa, sebenarnya itu saya lagi mikir, ya kan? Kalau instingnya udah konten, ada aja alasannya gitu guys. Santai aja dulu, biar santai dulu. Padahal saya lagi mikir sebenarnya, ya kan? Padahal ya itulah konten yang ini kontennya konten yang spontan guys. Jadi yang keseharian kita aja, biar apa? Biar kita tidak lagi ada alasan bahwa aduh mohon maaf om, saya jarang konten. Nah, itu banyak tuh yang sering berkunjung ke saya, kok belum ada video baru, kata saya kan. Kita saling kunjung, saling support ya. Kok nggak ada video baru? Oh mohon maaf om, saya lagi sibuk. Saya bilang sibuk memang di kantor, misalkan seminggu 2 minggu nggak pulang-pulang gitu, diam di kantor kan nggak mungkin juga ya. Pasti tiap hari pulang kan. Dan pulang biasanya sebutlah naik motor, karena motovlogger ya. Artinya di jalan kita bisa ngerekam. Kenapa harus dipikirin gitu guys ya? Udah pokoknya berangkat pulang on aja kamera, ya kan? Nanti di jalan ada momen tertentu, nah itu ada topik tuh. Saya kasih spesifik deh. Contohnya kayak misalkan apa ya? Ojol ya, ojol. Oke. Lebih spesifik lagi lah, saya kasih contoh yang spesifik. Kayak ojol ya. Om saya teh ngojol daripada gabut, katanya pengen sambil ngevlog. Boleh itu, apapun sekarang, profesi apapun banyak yang sambil ngevlog guys, ya kan? Contohnya ojol lagi reading nih jalan,
saya kasih sedikit tema nih ya, contohnya on beat hari ini di awal bulan, ya kan. Lebih spesifik lagi pasca Lebaran Idul Adha misal. Jadi sebenarnya kalau memang ojolnya sudah berpengalaman, udah lama, banyak sekali yang bisa di-share. Misal setiap Idul Adha saya pasti ngojol. Alasannya kenapa? Misalkan kayak gitu, Idul Adha rame atau enggak, misalkan, atau hari raya atau hari besar rame atau enggak. Oh, banyak yang libur, biasanya yang rame GoFood misal, kan? Kan bisa seperti itu tuh, ya kan? Apa yang harus dibahas di konten ojol misalkan seperti itu. Misalkan hari ini lagi rame yang pesan seblak, ya kan? Hari ini dapat orderan, hari ini dapat orderan misalkan 20 seblak semua, ya kan? Lalu juga apa tentang kebijakan ojol bisa dibahas. Lalu tata cara daftar ojol. Terus juga share pengalaman tentang berapa sih sehari-hari hasil yang bersih yang bisa dibawa ke rumah. Gambarannya nggak usah spesifik ya. Atau misalkan cara merawat motor ojol, ya kan? Kesulitan jadi ojol apa? Apa hal yang menyenangkan jadi ojol? Jadi dari situ kita kembangkan guys ya. Jadi dari judul lalu bikin kerangka karangan. Nah kalau karangan, kalau ini makan kerangka vlog ya. Pertama kita tentuin judulnya tadi orderan anyep pasca Idul Adha misal. Apa yang dibahas di situ, ya kan? Alasan anyep kenapa. Lalu juga misalkan cuaca, oh anyepnya tuh gara-gara hujan misalkan, kan bisa seperti itu. Anyepnya tuh gara-gara memang orangnya lagi pada nyate, atau misalkan anyepnya karena memang hujan, atau misalkan hujan malah nambah orderan, malah tambah banyak karena orang mager beli sesuatu gitu. Jadi sebenarnya salah satunya contohnya seperti itu guys. Bikin aja pokoknya mah vlog yang sehari-hari yang berkaitan dengan kita guys ya. Konten daily. Ada konten daily itu konten yang sehari-hari. Ada juga yang evergreen yang misalkan sifatnya evergreen, pengetahuan tentang misalkan cara mendaftar ojol di Purwakarta, ya kan? Di mana sih kantor ojol teh gitu kan ya. Lalu juga misalkan yang evergreen, apakah handphone mempengaruhi dengan orderan ojol? Misalkan pakai handphone RAM sekian, orderan cepet nyangkut, atau merek tertentu orderan cepet nyangkut, atau memang nggak ngaruh gitu ya. Itu yang evergreen tuh. Kalau yang sehari-hari mah kayak tempat nongkrong ojol di mana, lalu juga ya jadi banyak sekali gitu ya. Misalkan ojol ada apa aja, ya kan? Misalkan ada apa aja sih, ada Gojek, ada Grab, ada apa lagi, InDrive, nggak tahu lah pokoknya ya. Contohnya seperti itu guys. Jadi kita mau bikin aja, bikin udah ikhlas aja, bikin. Yang penting mah secara prosedur upload benar, edit yang bersih gitu ya, jernih, enak dilihat. Kalau peralatan pakai handphone boleh, pakai action cam boleh ya, nggak usah banyak keluar modal dulu ya. Kalau udah suka lalu udah menghasilkan baru kita ngomongin modal. Sekarang mau pakai yang ada dulu gitu ya. Jadi konten-konten yang seperti itulah misalkan gitu ya. Ya benar, sekali lagi saya suka heran dengan teman-teman yang ketika saya berkunjung gitu ya, dia ngunjungin saya terus, pasti saya kunjungin balik. Ketika dikunjungin balik ternyata kontennya masih yang seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu. Ada juga yang 6 bulan yang lalu. Kata saya, kalau sering berkunjung ke saya mah tuh sayang kalau dianya nggak ngonten gitu ya. Ayo dong ngonten gitu. Wah om saya sibuk. Sebenarnya punten ya, alasan aja itu sibuk mah. Yang pasti mah nggak ada ide kalau kata saya mah. Makanya saya kasih sini sedikit gambaran. Nah kayak gini nih guys, tuh ya kan. Ini juga bisa jadi konten. Kita lewat kemana kita sebutin. Jangan yang itu aja. Aktivitasnya jangan aktivitas kita terlalu sehari-hari yang menurut orang lain nggak perlu orang lain tahu gitu ya. Misalkan motor dipakai ngojol berapa hari sih ganti olinya,
Misalkan 1 bulan itu kalau motor dipakai ngojol berapa ribu kilometer. Kalau saya misalkan dalam 1 bulan ini 2000 kilometer nih dipakai kerja. Kalau misalkan pakai ngojol berapa sih? Misalkan 4000. Sehingga ganti olinya perawatan motor ojol. Nah, sehingga setiap bulannya misalkan kalau kita ganti oli 2000, berarti kalau sebulan 4000, berarti sebulan 2 kali ganti oli guys, 2 minggu sekali ganti olinya. Salah satunya kayak gitu info. Lalu pengalaman pakai motor metik, dipakai ojol apa aja, dimodifikasi kah, di-upgrade kah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan. Makanya salah satunya bikin komunitas motovlog guys. Dan komunitas motovlog itu untuk sharing ya, untuk sharing tentang cara mengembangkan channel, bukan untuk share link, untuk ngebagiin link, bukan. Kalau ngebagiin link berapa sih grup WA paling juga 20-30 orang, itu pun gak nonton semua. Mendingan sharing ya, gimana sih cara ngembangin, atau barangkali nanti dapat ide gitu. Itu yang paling penting guys ya. Kalau misalkan kita nge-share link doang mah buat apa, nggak ada ilmunya ya kan. Terpenting mah kalau mau memang saling support. Ada komunitas motovlog ya, pernah saya bahas tuh apa sih pentingnya komunitas motovlog gitu ya. Baik itu komunitas secara resmi, formal maksudnya, atau komunitas secara di channel YouTube ya. Banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya. Yang namanya di jalan mah banyak diomongan, banyak sesuatu yang bisa dibahas tuh. Lihat bocil kurang sekolah bisa dibahas ya, mulai dari jalanan, mulai dari suasana di jalan. Wah, tingali tah tinggalinya nya si emaknya tingali. Pokoknya mah kalau sama emak-emak jangan ngomongin lagi salah dan benar, kitanya harus waspada guys. Wah, tuh tingali. Ini dulu di sini saya bisa ngebut sampai, kalau motor sport ya dulu saya pakai RG waktu sekolah. Di sini dulu bisa ngebut sampai 150 km per jam. Sekarang mah boro-boro 150, 100 aja susah di sini nih. Udah rame guys. Nah, ini saya baru nyampe Cilalawi nih ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi nggak usah, pertama ya, jangan terlalu lihat konten orang. Lalu apakah, tapi om saya rajin, cuman susah naik om. Udah biarin aja, ya kan? Kita mah rajin aja, nanti juga ada kalanya naik ya. Gak usah dipikirin. Jadi nggak usah dipikirin ketika view kita dikit, nanti baru sharing ya. Sharing nih dengan teman-teman yang lain, dengan yang sudah lama gitu ya, sudah berpengalaman juga. Sharing, om ini tolong evaluasi nih video saya nih, kenapa nggak naik atau gimana. Itu kayak gitu. Jadi jangan dari awal, om bagiin dong, bantu share video saya, om support dong video saya. Nyuruh aja terus, jangan nyuruh ya kan. Caranya yang penting. Nah jadi kayak gitu, bikin aja kita mah konten yang sehari-hari, yang daily. Kalau ada informasi baik itu yang evergreen atau yang lagi viral sekarang. Ini sekarang lagi booming nih ya, bikin konten topiknya Kang Deddy Mulyadi ya, contohnya ya. Boleh atau enggak? Boleh. Sebut saja, mau pansos boleh. Nah, yang lagi viral sekarang kan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bangun apa di mana kita ikutin, boleh aja, tapi jangan keterlaluan guys ya. Ini saya pesen nih ya, buat temen-temen yang pansos dengan Kang Deddy Mulyadi, saya kasih pesen ya, jangan terlalu banyak videonya tentang sesuatu yang viral. Nanti algoritma channel kalian rusak. Kerasanya bukan sekarang, tapi nanti ketika kalian bikin video sendiri, videonya sepi banget. Nah ya, jadi boleh-boleh aja 1-2 buat naikin gitu ya, buat ngasih tahu orang biar ke bawah boleh. Tapi jangan channel kita tuh seperti channel Kang Deddy Mulyadi aja penuh, jangan guys ya. Jadi tetap ada konten kitanya gitu ya. Konten kitanya isinya mayoritas secara view dan lain. Kalau bisa mah view video kita jangan kalah dengan konten yang pansos, baik itu mau pansos ke Kang Deddy Mulyadi, atau kalau motovlogger mah ya ke siapa, ke si Paropo, ke Akang MV, ke banyak ya, banyak juga ada yang sering bareng-bareng gitulah dengan beliau-beliau yang channelnya gede gitu ya, boleh. Tapi jangan terlalu istilahnya
kata kuncinya jangan terlalu menggunakan kata kunci yang punyanya beliau gitu loh. Karena apa? Karena bisa jadi nanti channel kita dikenal oleh algoritma YouTube. Misal kita bikin terus konten tentang Kang Deddy Mulyadi, naik, dapat uang hari ini, dapat uang. Tetapi channel kita akan terbaca oleh algoritma YouTube bahwa channel kita tuh ada hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Di saat nanti kita bikin video sendiri, ya kan, malah tidak rame, bahkan tidak ada yang nonton. Misalnya kalau kita ngomongin tentang Kang Deddy Mulyadi bisa puluhan ribu, ketika kita bikin konten sendiri ditontonnya di bawah 500. Waduh, itu salah satu contoh channel rusak, guys, ya. Setidaknya kita punya konten itu mah istilahnya kalau pansos mah sifatnya untuk menaikkan saja, guys. Jangan untuk dijadikan sehari-hari, dicari nih apa yang berhubungan dengan Kang Deddy. Si Om juga ada konten dengan Kang Deddy, ada, karena saya kan juga sering bareng dengan anaknya, ya kan. Saya sering bareng dengan anaknya, dan itu mah bukan niat saya mau memang seperti halnya sekarang gitu ya, orang-orang pansos sekarang. Kalau saya mah dulu memang sering bareng memotoran, bahkan sok siapa yang pernah memotoran ngevlog sama Kang Deddy, saya mah pernah, ya kan. Jadi memang bukan pansos hari ini, bukan saya mah, karena memang sering bareng ya. Jadi dulu mah sering memotoran sama saya tuh anaknya, ngevlog juga ya, salah satunya gitu. Tapi kalaupun nggak kenal atau gimana, pansos boleh nggak? Boleh sekali pansos itu untuk naikin ya. Jadi kayak misalkan ada San Mori, ada Akang MV San Mori misalkan ke Purwakarta, tiba-tiba kita ikut di situ, atau ada acara siapa gitu ya, jadi kita ngeplog di situ pakai judulnya San Mori bareng misalkan Paropo Nauli, boleh nggak? Boleh, nanti konten kita akan ke bawah naik tuh, ya kan. Tetapi bukan berarti kita terus-terusan ngebahas judulnya itu terus, kita cari terus si Paropo kemana kita ikutin ya, nanti channelnya dibaca algoritmanya seolah-olah channel Paropo gitu ya. Boleh-boleh aja untuk pansos, untuk naikin, mas sifatnya kan buat naikin, buat mancing ya. Begitupun dengan konten misalkan Kang Deddy Mulyadi, karena kan sekarang lagi rame banget tuh, pokoknya apa-apa kalau ada tulisan Kang Deddy Mulyadi pasti channel siapapun pasti naik view-nya, ya kan. Nah itu sifatnya konten-konten viral, boleh. Lagi ngomongin apa, misalkan lagi viral tentang ada seblak viral di Purwakarta, misalkan ngomongin seblak pasti rame gitu ya. Tetapi jangan terus-terusan pakai kata kunci itu, karena bisa jadi saya pernah ngalamin, guys. Saya bisa cerita seperti ini karena dulu itu konten saya banyakkan tentang servis motor, guys, ya. Jadi untuk memulihkan menjadi channel vlog, kalau dulu kan sebutnya saya tuh channel otomotif, perawatan otomotif. Nah sekarang tuh pengen saya konten saya itu tentang vlog. Akhirnya apa? Aduh, pemulihannya lama banget, guys, ya. Untung masih ada hubungannya antara motovlog dengan perawatan motor. Makanya kalian boleh cek deh. Kalau saya ngomongin tentang perawatan motor udah langsung meledak view-nya, karena memang secara algoritma udah nempel di saya tentang perawatan motor NMAX terutama. Saya ngevlog kalau pakai NMAX itu agak cepat naiknya, tapi kalau misalkan kayak pakai Mio sedikit lambat naik, tapi lambat, guys. Itu salah satunya. Motor pun ngaruh gitu, guys. Artinya secara dibaca algoritmanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau seumpamanya kalian masih bingung ya, sekali lagi ya, ke kalian yang masih bingung kira-kira topik apa yang harus dibahas ketika kita jadi motovlogger pemula, kesimpulannya adalah cari aja konten sehari-hari, guys. Sehari-hari aja, nggak usah nggak usah kita cari-cari sesuatu yang jauh, yang sifatnya buang-buang waktu. Kalau memang misalkan kalian pegawai kantoran atau pegawai karyawan satu perusahaan gitu ya, ya pokoknya memanfaatkan berangkat sama pulang, ya kan. Kira-kira di mana yang sering macet, hindari jam berapa, ya kan. Lalu juga ketika ada sesuatu yang baru, oh ternyata ada mall baru, kalau mau mah, oh ternyata ada tempat makan baru yang viral,
oh ternyata ada apa, misalkan jalan baru, lalu juga ada informasi tentang apa di mana, ya kan? Banyak sekali sebenarnya. Cuman kitanya, sekali lagi, kitanya terlalu terpaku dengan konten orang lain sehingga lupa bahwa kita juga punya konten sendiri, gitu loh guys, ya. Jangan terlalu lihat orang lah ya. Kalau lihat orang mau jadi inspirasi untuk nanti cara ngeditnya atau cara membawakannya boleh. Saya kan pernah bilang, jangan pernah jiplak konten orang. Kalau terinspirasi boleh. Makanya ketika kita lihat konten orang, jadi kita berpikir misalkan, wah Om Denny nih misalkan kontennya touring, wah saya pengen touring, sementara kalian jarang touring atau nggak pernah touring, ya nggak usah maksain guys, ya. Bikin aja yang sederhana, mini touring gitu ya. Mini touring kan nggak usah terlalu jauh gitu ya. Kalau saya mainnya Jawa Barat misalkan, atau Pulau Jawa misalkan, kalian nggak pernah touring, jangan maksain jadi yuk kita touring, jangan. Udah aja city touring, touring dalam kota, touring ke tempat wisata, ya kan, cari sesuatu yang baru kan bisa sebenarnya ya. Jadi sekali lagi, konten apa yang harus dibahas? Nah ini kesimpulannya ya, konten apa yang harus dibahas untuk motovlogger pemula? Cari aja konten sehari-hari yang kira-kira tidak membuang waktu kalian dan tidak mengganggu waktu bekerja kalian. Oke? Jangan lupa ngonten dan jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi terbaru. Terima kasih. Bye-bye.